wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana baba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-'allama Muhammad Waliyuddin As-Sabshiri fi syarhil arba'in nawawi ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam man ahdasa hadasan aw awa muhdisan fa alaihi la'natullah. Wa qala lan wis ngandika sapa al-'allamah sapa wong kang banget alime. Kata allamah itu taknya tak mubalaghah, sama seperti faridotun. Dalam hadis tolabul ilmi faridotun itu taknya bukan tak muannas tapi tak mubalaghah. Artinya tolabul ilmi faridotun, mencari ilmu itu sangat wajib. Ya, taknya tak mubalaghah. Nah kalau al-allamah berarti yang banget alim, yang sangat alim, dari kata alimun allamah. Wa qala al-'allama Muhammad Waliyuddin As-Sabshiri fi syarhil arba'in nawawi, ing dalam syarah kitab arba'in nawawi ala qaulihi, ing atase ucapane Kanjeng Nabi man ahdasa hadasan aw awa muhdisan fa alaihi la'natullah. Al-'allama Muhammad Waliyuddin As-Sabshiri dalam syarah arba'in nawawi mengomentari atau memberikan uraian atas hadis Nabi man ahdasa hadasan aw awa muhdisan fa alaihi la'natullah. Man ahdasa hadasan, barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru, aw awa muhdisan, atau melindungi seseorang yang melakukan sesuatu yang baru, mengada-ada, fa alaihi la'natullah, maka bagi orang itu laknat Allah. Wa dakhala bil hadis, kata al-'allama Muhammad Waliyuddin As-Sabshiri dalam syarah arba'in nawawi, masuk dalam kategori hadis ini adalah al-uqud al-fasidah wal hukmu ma'al jahli wal jur, adalah hal-hal yang ada kaitannya dengan akad yang fasidah, akad yang rusak, atau seseorang menghukumi sesuatu tanpa didasari ilmu, ya, memberikan fatwa atas kasus hukum tapi dia tidak paham, dia tidak tahu ilmunya. Itu termasuk kategori orang yang mengada-ada, ya. Aw awa muhdisan fa alaihi la'natullah. Wa nahu dzalika mimma la yuwafiqu syar'a. Termasuk kategori hadis man ahdasa hadasan aw awa muhdisan fa alaihi la'natullah adalah setiap perbuatan amaliyah yang la yuwafiqu syar'a, yang tidak sejalan dengan syariat. Ini yang dimaksud dengan bid'ah, atau sesuatu yang diada-adakan. Jadi sesuatu yang baru yang diadakan sementara di zaman Nabi tidak ada, tidak otomatis itu disebut bid'ah dhalalah. Tergantung. Kalau yang ma yuwafiqu syar'a itu tidak masalah, tapi kalau la yuwafiqu syar'a baru itu termasuk kategori hadis fa alaihi la'natullah. Wa kharaja anhu, dengan demikian kata Syekh Muhammad Waliyuddin As-Sabshiri dalam syarah arba'in nawawi, wa kharaja anhu ma la yakhruju an dari syar'i kal masail ijtihadiyah. Kalau persoalan-persoalan yang ijtihadiyah, yang sifatnya adalah ijtihad, allati laisa bainaha wa baina adillati harabitun, ya, antara kasus hukum itu ada kaitannya, ya, dengan dzannul mujtahid, maka itu tidak termasuk kategori bid'ah yang fa alaihi la'natullah. Ya, contohnya apa?
kitabatil mushaf, menulis Al-Quran. Kemudian wa kutubun nahwi, ya, menyusun beberapa kitab ilmu nahwu wal hisabi dan ilmu hisab, ilmu matematika. Itu kan di zaman Kanjeng Nabi belum tersusun. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang muncul justru pasca Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Muhammad belum ada, termasuk ilmu tajwid kan di zaman Nabi belum ada. Nah, apakah itu bid'ah? Enggak kan itu. Karena apa? Itu tidak keluar dari syariat. Nah, walidah dengan alasan inilah Qasama Ibnu Abdissalam Al-Hawadis ilal Ahkamil Khamsah. Dengan alasan inilah bahwa tidak semua yang baru, yang diada-adakan, yang tidak ada di zaman Nabi itu adalah kategori bid'ah, yang dolalah, yang alaihi la'natullah. Adalah Ibnu Abdissalam memberi penjelasan, membagi bahwa bid'ah itu terbagi kaitannya dengan hukum menjadi 5. Jadi ada 5 hukum bid'ah. Pertama, Syekh Ibnu Abdissalam menjelaskan bid'ah itu apa? Kata beliau, fi'lu ma lam yu'ad bi asri Rasulillah. Yang namanya bid'ah itu adalah melakukan sesuatu yang tidak ada, ya, di zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada yang sifatnya wajib. Fi'lu ma lam yu'ad bi asri Rasulillah wajibatan. Ada yang sifatnya wajib. Kata'allumin nahwi, sebagaimana mempelajari ilmu nahwu. Mempelajari ilmu nahwu itu termasuk kategori wajib atau fardu, cuma fardunya bukan fardu ain, fardu kifayah. Ya. Jadi fardu kifayah itu, ya, apabila ada satu kampung yang bisa, maka yang lain gugur. Ya, artinya tidak berdosa. Yang penting ada keterwakilan. Jadi fardu kifayah itu adalah kewajiban kolektif. Kalau ada satu yang bisa, maka yang lain gugur dosa kewajibannya itu. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain adalah kewajiban yang sifatnya individual. Ya, jadi kalau itu dilakukan, maka tidak bisa diwakilkan. Contohnya yang tidak bisa diwakilkan, sholat yang 5 waktu. Mang Rodok tuh malas orang wakil nih sholat duhur, orang malas tidak bisa. Ya itu fardu ain. Ya, kalau fardu kifayah contohnya apa? Sholat jenazah. Itu udah mesti semuanya harus ngumpul. Yang mayit itu bau mati dah tuh. Ya, yang penting ada keterwakilannya. Gitu. Nah, termasuk kategori fardu kifayah adalah kata'allumin nahwi, mempelajari ilmu nahwu. Wa ghoribil kitab, termasuk membahas, mengetahui tentang hal-hal yang aneh. Ya, ghoribil Quran. Jadi Quran itu ada bahasa-bahasa yang aneh, ya, yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu karena bahasa Arab itu luar biasa. Di dalamnya ada unsur balaghah. Nah, di situ mempelajarinya adalah fardu kifayah, bahkan bisa menjadi fardu ain. Ya, bagi mereka, saya ingat ketika waktu mengaji kitab Awamil, di situ hukumnya mempelajari ilmu nahwu itu adalah fardu kifayatin ala ahli nahwi, ala ahli nihayah. Jadi hukumnya fardu kifayah bagi penduduk satu tempat. Tapi wal ainiyu menjadi fardu ain belajar ilmu nahwu ala qari'il Qur'ani wal hadis. Apabila seseorang itu mau memahami isi Al-Qur'an, memahami isi hadis, maka wajib bagi orang itu paham ilmu nahwu. Jadi belajar ilmu nahwu itu bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Mimma yatawaqqafu fahmu syari'a alaihi, mempelajari ilmu nahwu ghoribil kitab was sunnah, yang mana pemahaman-pemahaman itu tidak bisa kita temukan dengan baik dan benar kecuali dengan menggunakan ilmu nahwu, maka ilmu nahwu itu adalah hukumnya fardu ain. Karena apa? Berubah. Jadi kaitannya dengan hukum dalam fikih itu, hukum bisa berubah berdasarkan situasi dan kondisi. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Ya. Jadi elastis hukum Islam.
Yang namanya fardu kifayah itu luas. Bukan hanya persoalan sholat jenazah, bukan hanya persoalan mempelajari ilmu nahwu, ilmu tajwid. Ya. Ilmu tajwid kan hukumnya fardu ain itu kalau mau baca Quran. Ya. Imam Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan, ma yuhimmu lil ummah fardu kifayatin. Apa saja yang menjadi kepentingan umat, maka mempelajari ilmunya itu adalah fardu kifayah. Contohnya apa? Katibin, ilmu kedokteran, wahisabin, ilmu matematika. Jadi jangan dianggap belajar ilmu matematika, belajar ilmu belajar ilmu hisab, ilmu matematika, ilmu kedokteran, itu jangan dianggap di situ tidak ada pahala. Ya, karena itu mayuhimulil ummah, penting untuk umat. Ya, bayangkan kalau nggak ada orang Islam yang paham ilmu kedokteran, kan repot. Ya. Jadi orang Islam harus ada. Makanya Imam Ghazali luar biasa, padahal beliau seorang sufi, mengatakan mayuhimulil ummah fardu kifayatin. Apa saja yang menjadi kepentingan umat, maka ilmu yang dipakai untuk kemaslahatan umat itu mempelajarinya adalah fardu kifayah. Termasuk kasiasatin seperti ilmu politik. Ilmu politik itu termasuk fardu kifayah menurut Imam Ghazali. Bahkan menurut Imam Syafi'i wajib gitu. Siasat gitu. Udah dibodohan ke batu. Pertama, jadi sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, pertama ada yang hukumnya wajib. Jadi bid'ah yang wajibah. Contohnya belajar ilmu nahwu, belajar ilmu tajwid, ya, membukukan menulis Al-Quran dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita memahami Quran tanpa melalui pelantaran disiplin ilmu bisa keliru pemahamannya, maka mempelajarinya menjadi wajib. Iya, karena sesuai dengan kaidah dalam usul fikih, ya, bahwa sesuatu yang menjadi penyempurna dan sesuatu yang lain tidak bisa menjadi sempurna kecuali sesuatu itu, maka sesuatu itu adalah menjadi wajib. Ya, ma la yatimul wajib illa bihi fawal wajib. Contohnya apa? Kewajiban membasuh tangan itu kan mirfak sampai siku. Tetapi kalau tidak sempurna kecuali dilebihkan, maka dilebihkannya wajib. Maka kudu dilewihan ulang lepas teuing karena tidak sempurna. Ini mimba bima la yatimul wajib illa bihi fawal wajib. Ya. Mempelajari Al-Quran itu tidak bisa sempurna, bahkan bisa keliru pemahamannya kalau tidak didasari dengan ilmu nahwu, ilmu sorof, mantik, balaghah, ma'ani, bayan. Maka mempelajari ilmu itu bagi mereka yang ingin memahami Al-Quran menjadi wajib. Ya. Ilmu tajwid juga sama. Bahkan menurut komentarnya ulama ahli tajwid, malam yujawwidil Qur'ana asimun. Barang siapa yang membaca Quran tidak pakai tajwid, dosa. Karena dia sedang baca Quran. Kan gitu. Awalnya hukumnya fardu kifayah, tapi ketika mau mempraktekkan dia wajib. Gitu. Itu yang pertama, bid'ah yang wajibah. Yang kedua, kata Imam atau Syekh Ibnu Abdussalam, bagian bid'ah yang kedua wa muharramatan, ada bid'ah yang diharamkan. Contohnya apa? Kamadhabil qadariyah wal jabariyah wal mujassimah. Ya, seperti pemahaman golongan, ya, qadariyah. Jadi dalam Islam itu ada pemahaman bahwa manusia itu memiliki kemampuan dalam menentukan segala-galanya. Ketika seseorang itu sukses atau gagal, itu tanpa campur tangan Allah sama sekali. Itu aliran qadariyah. Ya. Jadi segala sesuatu ditentukan oleh manusia. Free will and free act, punya kebebasan dan dia bebas menentukan apapun. Ketika sukses berarti karena saya hebat, karena saya pintar, karena saya rajin, tanpa mengaitkan keberhasilannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu qadariyah. Manusia memiliki kemampuan. Itu muharramatan,
bid'ah yang haram. Kenapa? Karena kita meyakini Ahlussunnah wal Jamaah bahwa setiap kita ya itu sudah digariskan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang betul dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Tetapi kalau kita hanya berpatokan ke sana, nanti kita akan menjadi seperti Fir'aun dan Qarun yang ketika berhasil menganggap bahwa itu hasil usahanya tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk yang muharramatan. Pemahaman keagamaan yang sifatnya haram adalah aliran Qadariyah. Wal Jabariyah. Jabariyah sebaliknya ini Bang Ramdan. Jabariyah itu fatalistik. Jadi orang memolek nama Kuma Gusti Allah ya. Jabariyah itu terpaksa. Jadi manusia itu tidak punya kebebasan. Ya. Artinya lamun gering mau berobat Kuma Gusti Allah kan ribu, tidak ada ikhtiar. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu memadukan antara Qadariyah dan Jabariyah. Sehingga terkenal di NU itu tawasutiyah, pertengahan. Ya, antara yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kalau Qadariyah itu kan ekstrim gitu. Tanpa intervensi Tuhan kita sukses, kita gagal ya karena kita. Tanpa intervensi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Jabariyah pasrah, tidak ada upaya. Ini kan ekstrim semuanya gitu. Nah, NU mah kita tetap berikhtiar, tapi hasil tetap kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aliran Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Wal Mujassimah, Mujassimah itu menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya jisim seperti manusia. Itu termasuk bid'ah yang muharramah. Jadi Allah itu punya tangan seperti manusia. Allah punya tempat di arsy ya. Ya, kan Allah punya tangan. Jadi menafsiri Al-Qur'an itu dengan harfiah. Contohnya yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah ya mengalahkan tangan mereka. Ini aliran Mujassimah menganggap bahwa Allah punya tangan. Kita enggak. Allah itu memiliki sifat mukhalafatul lil berbeda dengan makhluk, masa boga tangan. Nah, Mujassimah atau pemahaman agama yang mengatakan bahwa Allah itu punya anggota tubuh seperti hanya manusia, itu termasuk bid'ah yang muharramah, bid'ah yang diharam. Dua. Yang ketiga, menurut Syekh Ibnu Abdissalam, hukum bid'ah yang ketiga adalah bid'ah yang mandubah, yang disunnahkan. Contohnya kaihdasyur rubal wal madaris, termasuk membangun pondok pesantren. Di zaman Kanjeng Nabi kan ya. Iya, DTA, TPQ kan ya. Apakah itu bid'ah yang dolalah? Ya, karunya Ustaz Deden. Iya, tidak semua yang baru yang tidak pernah dilakukan Nabi kemudian bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar. Karunya kiai-kiai pesantren. Udah baheula macan ayat pesantren zaman Nabi mah. Itu termasuk mandubah, kaihdasyur rubal wal madaris, pondok-pondok pesantren, mendirikan madrasah, wa kullu ihsanin, dan setiap melakukan kebaikan-kebaikan lam yu'ad bil asril awal, yang tidak dilakukan di masa sahabat dan di masa tabi'in, tapi dilakukan oleh kita-kita, tapi itu ada manfaat, ada maslahat, itu termasuk kategori bid'ah yang mandubah, yang disunnahkan. Kemudian yang nomor 4, bid'ah yang nomor 4 adalah wa makruhatan, dan bid'ah yang dimakruhkan. Awas ya, sok dilakukan ya. Ini makruh ini. Contohnya apa? Kazahfatil masajidi, menghiasi masjid. Jadi halus-halus masjid, dekorasinya, ornamennya. Ya, itu kan Nabi tidak pernah melakukan itu. Ya, apakah itu haram? Enggak sih, haram? Tidak. Cuma makruh.
Karena apa? Saya khawatir Mang Romdon lalu umpama sholat di masjid kaligrafina halus, mal husuk kata. Ya sarunya ya. Contoh Mang Romdon lalu umpama ya ketika refreshing pinik ke masjid kubah emas ningali kaluhur mal husuk ieu emas di luhur bara ieu nya. Emas lain ya mau khusus, makanya termasuk yang pakai batik ketika sholat itu kan ulama fikih mengatakan makruh. Ya, ulama umpama keur sholat imamna make kaos partai atau kaos obat nyamuk, kaos baygon. Iya. Kalau khusus eta teh nu jadi makmumna teh maka makruh itu. Iya. Itu yang keempat, makruh, bid'ah yang makruh. Dan yang terakhir wa mubahatan, ada bid'ah yang diperbolehkan. Jadi kalau diperbolehkan mah ya itu masalah itu, entah masalah. Contohnya apa? Kal musafahati aqibas sholati subhi wal asri, seperti bersalaman setelah sholat, utamanya setelah sholat subuh dan sholat asar. Nah, orang sengayakan ya musafah. Jadi bersalaman setelah berjamaah biswirid. Kalau mau ada Muhammad itu bid'ah, Nabi dan para sahabatnya tidak melakukan itu, tapi bid'ah yang mubah, bid'ah yang diperbolehkan. Kalau ada yang mengharamkan, ya tidak boleh melakukan bersalaman setelah sholat. Tapi kunaon setelah sholat pegang HP ayo menang. Salaman kan lebih halus tiba-tiba pegang HP. Habis sholat langsung ke WC kan menang. Masa salaman tuh menang? Ke WC kalau sudah sholat semuanya boleh. Ya arek makan, arek minum, arek ke WC. Masa bersalaman itu bid'ah yang dolalah karena Nabi tidak pernah melakukannya. Manfaat bersalaman. Maka cukup saja dihukumi mubah, ya bid'ah yang mubah. Kemudian wa tawassu fil ma'kal wal mashrab wal malbas, termasuk bid'ah yang mubah adalah tawassu fil ma'kal, makan nu ngeunah-ngeunah. Eta teh zaman Nabi, para sahabat, tabi'in makan kadaharannya sederhana. Ya. Kok mau inget cerita eta mah de sate di Purwakarta ya, tokoh di Purwakarta Mama Sempur madahar teh masya Allah ya. Kadang-kadang keur makan itu cerita aki di dia nya, kadang-kadang sengaja dia orang ku pasir supaya daharna teh seeutik nya. Soalnya apa kadahar di pasirna daharna teh itu namanya luar biasa ya tuh. Terus apakah kalau kita makan enak-enak, pakai gurami bakar temenan? Boleh, itu termasuk bid'ah yang mubah gitu. Ya. Nabi Muhammad kan tidak pernah makan yang enak-enak, para sahabat sama gitu. Nah, bukan berarti Nabi tidak pernah makan etong, Nabi tidak pernah makan mie ayam, berarti ini hukumnya bid'ah dolalah, yang tak bisa. Bala-bala, kayak bala-bala karedok. Nah, itu termasuk ya bid'ah yang mubah. Tawassu fil ma'kal. Ma'kal itu makanan. Wal mashrab minuman, ya pratindeng, macam-macam minuman gitu. Wal malbas pakaian. Ya. Pakaian kan macam-macam bentuk pakaian, tergantung selera kita kan gitu. Wa ghairi dzalik dan yang lain selain itu. Wa idza aradta ma dzukir ta'allama anna makil innahu bid'atun kattihadis samhah. Ya. Wa talaqqud bin niyat wa tahlil inda tasadduq 'anil majid ma'ada bil mani an huwa ziyaratul kubri wa nawidzalika laysa bid'atin. Nah, ketika engkau, kata Syekh Ibnu Abdul Salam, mengetahui bahwa sesuatu yang baru itu ya hukumnya ada 5, bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah, bisa haram, ada 5. Nah, kalau Anda sudah tahu bagian bid'ah itu ada 5, ya
maka ittihadus sabhah, menggunakan tasbih, lamun wiridan, wa talaffuz bin niyat, termasuk mengucapkan niat pakai mulut, usolli diucapkan fardhus subhi rakaataini mustaqbil kiblati kodoan. Nah, talaffuz bin niyat itu kan ya tidak dilakukan oleh Nabi, tapi nggak apa-apa gitu. Wat tahlil, termasuk tahlilan, ingat tasadduk, ya dengan niat sodako anil mayit. Jadi ketika tahlil itu niatan naon? Niat sodako, ya pahala sodako itu untuk mayit. Ayo mayit nama terbagi wudhu, ya wudhu nama junuh hadir pahala sodako. Nah ini yang nyampe. Ayo wudhu nama nyampe. Ayo wudhu nama nepi kan mawat nepi wudhu nepi nak kan hirup. Lu kan mawat ta pahalana. Wa ziyaratil kubur, termasuk ziarah kubur, wa nahwi dzalik, dan yang lain seperti di atas, laisa bid'atin, maka tidak termasuk kategori bid'ah yang dolalah. Ini menurut Syekh Ibnu Abdis Salam gitu. Wa innama udissa min ahdi amwalin nas bil aswaq. Nah ini ya, ini rada lumayan ieu. Rada lumayan beda jeung urang-urang. Soalnya ieu Mbah Hasyim Asy'ari mah orangnya rada apikan. Ya, orangnya rada apikan, dan di NU itu beda pendapat biasa. Termasuk Mbah Hasyim Asy'ari itu ya mengharamkan sepak bola. Tetapi bahwa hak malah main bola. Jadi perbedaan itu biasa. Nah, contoh di sini ya. Wa inna ma uhdisa min ahdi amwalin nas bil aswaq. Sesuatu yang baru yang terjadi zaman sekarang yang tidak pernah ada di zaman Nabi adalah seseorang mengambil uang masyarakat yang sedang ada di pasar. Ya, malam hari ngaranna teh. Penting-penting ke pasar, mentaan, jeung atau patroli, jeung naon lah, jeung keamanan, retribusi. Nah, retribusi lah gitu. Ya. Wallahi bil qurrati, nah termasuk main bola. Bagori dalik, menurut Mbah Hasyim Asy'ari, merujuk pendapatnya Syekh Abdus Salam, min syarril bid'ah, termasuk bid'ah yang buruk. Aduh Mbah Hasyim, tapi ya kan Mbah Hasyim Asy'ari kan termasuk yang nggak setuju dengan kentongan dan beduk. Yang Mbah Hasyim Asy'ari gitu. Tetapi oleh ulama NU dipakai kentongan dan beduk itu, karena Mbah Hasyim Asy'ari berpatokan kepada dulu zaman Kanjeng Nabi cukup pakai adan. Iya. Dulu kan di awal-awal ketika umat Islam ingin mengetahui waktu sholat, itu kan dengan menggunakan lonceng. Ide awal itu jangan menyerupai dengan orang Kristen kan gitu. Nah muncullah ini sahabat bermimpi dia itu ada yang mengajari bacaan adan itu. Nah udah pakai adan saja, maka Mbah Hasyim Asy'ari termasuk nggak setuju pakai kentongan dan beduk. Nah itu biasa di NU. Walaupun Roisul Akbar mah seperti itu, tapi ya di NU mah biasa perbedaan pendapat itu. Gitu. Mungkin itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.